Kita sekarang kalau minum, tuh ya, pakai gelas apa ya botol? Gelas apa? Gelas plastik. Botolnya botol aqua. Tuh. Itu bukan urusan agama. Tuh. Bid'ah bang itu. Bid'ah. Tapi sesat apa enggak? Tidak sesat. Yang sesat itu yang tidak ikut perkembangan. Tuh kan? Nanti yang sesat yang tidak ikut perkembangan. Kamu nonton aja kan begitu. Orang lain udah banyak duit, kamu cuma nonton doang kan begitu. Tuh ya. Nah. Sama. Tuh ya. Telur. Tuh. Telur zaman sekarang. Telur zaman sekarang. Ayamnya cuma ngelur terus. Nggak pernah apa? Nggak pernah anak. Ngelur doang. Nggak pernah anak. Sama dulu nggak ada tuh. Nah itu. Nah itu bid'ah yang semacam itu tidak termasuk kategori bid'atun dolalah, bid'ah yang menyesatkan. Nah, wal mawaidi. Nah, seperti kita belajar duduk tuh di meja. Nah, ya, di meja. Atau waruku bid-darrajat, seperti kita naik sepeda. Wasayyarat, dan naik mobil. Wa ghairi dzalik, dan selain itu. Nah, itu bukan termasuk bid'ah dolalah. Nah, maka di sana sudah ada tuh. Katanya wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Terus ada juga itu di sana. Wa adzin fil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli hajjin amin. Wa adzin fil nas, itu orang-orang dipanggil untuk melaksanakan haji. Dulu haji itu orang haji pada naik onta, tuh jalan kaki dulu, dari jalan kaki naik onta, dari onta tuh terus naik roda. Kalau yang namanya roda itu sudah bulat, maka itu sudah berapa? 380 derajat. Maka domir itu, apa domir itu pesawat. Wa ala kulli domir, kita ke sana zaman sekarang sudah naik pesawat. Kalau mau naik onta lagi ikut persis seperti Kanjeng Nabi, oh ya kapan nyampe sana? Berangkatnya dari sini kapan, nyampe sana kapan, kan gitu. Dulu saja waktu saya kecil, keluarga kita pada berangkat haji naik kapal laut. Berangkatnya bulan apa kan gitu. Rojab tidak pada berangkat. Melahir Rojab, Syakban, puasa Syawal, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah kan. Itu Rojab sudah pada berangkat. Itu. Itu yang dulu yang saya dongengin, itu si Ahmad itu. Terus si Ahmad saking senangnya sama kiai, kalau dibenci sama teman-temannya, suruh ngapalin beton, nggak hafal itu akhirnya terus ditulis. Itu mana namanya orang bodoh itu tidak boleh dihina-hina begitu. Ternyata si Ahmad itu bisa terbang hanya menggunakan lepas lapar, akhirnya naik di kapal bareng sama gurunya, udah akhirnya melaksanakan haji. Itu orang gitu. Nah, itu jadi yang semacam itu tidak termasuk kategori bid'ah dolalah. Dah. Wa in kana min amrid din fa imma ayyakuna musadiman li qawaidid din aula. Fal musadim li qawaidid din huwa ad-dalalah wa fa'iluhu dhallun. Nah, sekarang katanya di sini ada
yaitu yang masalah wa in kana min amriddin, kalau sesuatu yang diada-adakan itu adalah min amriddin, itu urusannya masalah urusan agama. Ditafsir lagi, fa in kana musadiman liqawaididdin aula, kalau ini bakal menabrak, bakal merusak kaidah-kaidah agama, bisa merusak kaidah agama atau tidak. Nah, sesuatu ini yang diadakan ini merusak kaidah agama atau tidak. Kalau merusak kaidah agama, fal musadim liqawaididdin huwa ad-dalalah. Kalau bisa merusak kaidah agama, maka itu namanya dolalah. Dan apabila tidak rusak kaidah agama, ditafsir lagi imma ayyakuna fihi idnun amun minasyari aula. Nah, ada yang mereka itu tidak merusak agama, ada idnun am, ada izin yang secara umum dari syarat. Fatani yang kedua dakhilun fil bid'adid mad'umah wal awal imma ayyatawaffaqa. Nah, jadi kalau yang tidak merusak kaidah agama, nanti itu ada yang namanya bid'ah madmumah, hanya sekedar bid'ah tercela doang. Nah, maka nanti itu kayak ada pembagian bahwa bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah madmumah. Ada bid'ah hasanah. Hasanah itu artinya apa? Hasanah itu artinya bagus, ya. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah madmumah. Nah, kalau yang madmumah yaitu yang tercela. Dulu di sini ada teman sedikit-sedikit bid'ah. Suatu saat pas lebaran, ya waktu itu lebarannya belum lebaran corona begini, jadi pasti nggak tahu kan. Kalau sekarang lebarannya lebaran corona, kurang tahu kan. Nah itu rumah air, kasih minum, kasih air, ambilin air, teh. Terus di situ di depannya beliau itu ada peyek. Ngerti peyek apa enggak? Gorengan itu. Tuh. Pas dia buka toples, saya bisikin, Mas, hati-hati bid'ah Mas. Dia tanya lagi, kenapa ya? Zaman Kanjeng Nabi belum ada peyek. Orangnya diam. Akhir buka tutup gelas kan. Nah, tutup gelasnya udah dibuka, pas mau diangkat saya bisikin lagi, hati-hati Mas bid'ah. Kenapa ya? Pabrik gelasnya belum ada di zaman Nabi. Ini orang itu ketawa. Ketawa. Akhir nanya seorang dokter, "Yai, gimana itu Mas?" Iya, jadi segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi itu kan katanya bid'ah. Nah, maka kita yang pandai harus bisa membedakan. Nah, sesuatu yang belum ada di zaman Nabi, kalau yang urusannya bukan urusan agama, memang itu namanya bid'ah. Cuman kategori namanya doang gitu kan, namanya bid'ah. Tapi bid'ah yang begitu gimana? Bid'ah yang harus supaya maju, tuh ya. Nah, bid'ah yang harus supaya berkembang, bid'ah yang harus supaya maju, tuh ya.
Yang penting tidak berlebih-lebihan. Tuh, ya. Coba di diri kita ini kolesterol itu terbuat dari apa itu? Kolesterol kan dari lemak, ya katanya kan begitu. Diri kita ini kalau tidak ada lemak, kuat gitu. Dia imunnya pasti lemah. Tuh, maka harus ada lemak, harus ada gula, harus ada apa. Tapi yang imbang aja gitu ya. Yang nggak boleh itu yang berlebih-lebihan. Ya sama tuh, ya. Yang nggak boleh yang berlebih-lebihan. Maka saya kasih tip makan sama anak-anak itu. Kamu suka durian, makan aja durian. Tapi nanti kolesterol Pak, ya itu yang ngerti diri kita itu kita. Yang ngerti diri kita orang lain. Yang ngerti kesehatan diri kita itu kita. Ya tinggal kita makan aja kan. Oh, porsi kita itu cukup hanya satu biji, bukan satu buah, cukup satu biji ini saja. Nah, porsi kita segitu ya sudah. Kita jangan mau satu buah kita kasih habis semua. Nah, kalau satu buah kita kasih habis semua, itulah yang berlebihan. Nah, yang dimaksud dolalah di situ itu adalah yang urusannya urusan agama, ya. Nah, jadi sehingga dolalah. Kalau kira kemajuan sih memang harus maju, ya. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Nah, nanti tuh ilmu dore itu artinya belum terjadi. Ya nanti bakal lebih maju. Baju yang kamu pakai hari ini bagus. Nanti kata Nabi, ya sebentar lagi udah rusak. HP yang kita pakai hari ini bagus karena produk baru. Produk baru itu hari ini. Nanti udah ketinggalan zaman lagi. Tuh, gitu. Maka dituntut hidup di alam dunia ini tidak boleh untuk sombongan. Wal awwalu imma ayyatawaqqafa alaihi wajibun. Nah, yang pertama ada yang dihubungkannya yaitu pada suatu yang wajib atau suatu yang mandub, yang sunnah, atau suatu yang mubah, aula. Fal awal wajibun, yang pertama hubungannya dengan wajib, wasani mandubun, yang kedua hubungannya dengan yang sunnah, wasalis mubahun, warabi hasanun. Oh ya. Wal isti'malu sani, adapun lafaz bid'ah yang kedua dipakai untuk ayyusta'mala isman lima uhditsat ba'dan nabi. Nama bid'ah yang kedua yaitu dipakai untuk suatu nama yang diada-adakan sesudah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismiddini, dengan nama agama, wa khalafal kitabi, dengan nama agama yang bertentangan dengan kitab Al-Quran, was sunnati, dan bertentangan dengan sunnahnya kanjeng Nabi, wa sadama qaidatan, dan menabrak atau menyalahi aturan-aturan kaidah min qawaidis syariati, dari beberapa kaidah syariah. Wa hadza huwal muradu. Nah, inilah yang dikehendaki dengan nama bid'ah dolalah. Seperti di qauli sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan baginda Rasul, yang disabdakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dolalah. Nah, itu yang dimaksud hadis kullu bid'atin dolalah, yaitu kita mengada-adakan sesuatu yang baru yang berhubungannya dengan agama, nama agama yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis, dan juga dengan kaidah-kaidah syar'iyah. Nah, itu yang dimaksud bid'ah dolalah. Kalhasil anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam, alhasil bahwasanya sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-madhkur, yang sudah disebutkan di atas, laisa ala umumihi, tidak dimaksud masalah umumnya perkataan itu. Bal huwa amun maksusun, itu adalah umum yang sangat
khusus, yaitu maksudnya umum tapi khusus yang menjelaskan masalah agama. Tuh. Kalau yang selain agama, lah itu tidak termasuk kategori bid'ah dolalah. Tapi harus diakui pamannya begitu, ya kan begitu. Dia yakin kan bahwa HP itu adalah baru kan. Mana usianya HP dengan kita masih tuaan kita loh. Qala Zarqani fi Syarhil Muwatta. Makanya yang penting kita itu harus pinter tapi harus benar gitu ya. Qala Zarqani fi Syarhil Muwatta. Syekh Zarqani di dalam syarahnya kitab Muwatta berkata inda qauli Umar radhiyallahu anhu, itu perkataannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, nikmatul bid'ah hadihi, menggunakan kata-kata nikmatul bid'ah, sebaik-baik bid'ah hadihi, yaitu ini, yaitu melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid dengan menggunakan imam satu. Itu yang diakui Sayyidina Umar. Wasafaha binikmah, dan Sayyidina Umar menyifati perbuatannya itu dengan menggunakan nikmah, yaitu menggunakan lafaz nikmah. Kenapa? Li'anna aslama fa'alahu sunnatun, karena sesungguhnya asal pekerjaan yang dikerjakan itu adalah sunnah. Wa innamal bid'ah al-madmumah khalifus sunnah, sedangkan bid'ah yang tercela itu adalah khalifus sunnah, bertentangan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Umar. Nah, kalau tadi itu Sayyidina Umar, kalau ini Ibnu Umar, namanya Abdullah bin Umar. Ibnu Umar namanya Abdullah bin Umar. Karena putranya Sayyidina Umar, jadi itu Ibnu Umar. Itu seperti yang kemarin, seperti kemarin yang kita sebutin, yaitu ini ulangi lagi. Saya ngaji ini. Apa ini? Nama kitabnya apa? Apa? Kashfut Tabari. Ya, bukan kasyut, ya. Kashfut Tabari. Nah, yang ngarang kitab ini Syekh Ahmad Abdul Fadl. Syekh Ahmad, beliau punya guru, abahnya sendiri, Syekh Abdus Syakur. Beliau abahnya punya guru Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan sanadnya pasti nyampe ke Imam Muslim. Imam Muslim punya guru Imam Bukhari. Imam Bukhari punya guru Syekh Ahmad bin Hanbal. Syekh Ahmad bin Hanbal punya guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Nafi'. Imam Nafi' punya guru Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar itu adalah yang Abdullah bin Umar. Nah, Ibnu Umar ya gurunya ya abahnya, ya gurunya ya Rasulullah. Nah, ya gurunya Kanjeng Nabi. Wa qala Ibnu Umar fi salatid duha, dan Ibnu Umar berkata tentang masalah salat duha, nikmatil bid'ah, itu adalah bid'ah yang bagus. Wa qala ta'ala wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah.
Wa amma ibtida'ul asya min amalid dunya famubahun. Adapun kita mengada-adakan sesuatu min amalid dunya dari urusan duniawiyah, famubahun, yaitu diperbolehkan, itu boleh. Nah, famubahun itu boleh. Qala Ibnu Abdul Bar berkata, hadza tasrihum minhu, dan ini adalah penjelasan dari Sayyidina Umar bi annahu awwalu man jama'an nas, bahwasanya Sayyidina Umar itu adalah orang yang pertama kali mengumpulkan umat manusia fi qiyami Ramadan, untuk qiyam Ramadan atau sholat tarawih, ala imamin wahidin, yaitu pada imam yang satu. Li'annal bid'ata, karena sesungguhnya bid'ah mabtada'ahu bi fi'liha, yaitu sesuatu yang diada-adakan bi fi'liha, dengan perbuatan, bi fi'liha dengan melaksanakan bid'ah, al mubtadi'u, yaitu orang yang melaksanakan, wala yataqaddamhu ghairuhu, dan tidak pernah didahului oleh yang lain. Maka Sayyidina Umar mengatakan, aku ini ngumpulin orang di masjid yang sudah kumpul, aku kumpulin jadi satu jamaah, diimamin oleh seseorang ini, itu adalah perbuatan ini belum pernah dilakukan oleh siapapun. Maka Sayyidina Umar sadar dan menyadari bahwa itu adalah, kata Sayyidina Umar, inilah anggap cadang bid'ah, begitu ya. Nah, itu Sayyidina Umar. Beda dengan kita. Kalau kita melakukan sesuatu, sejelek apapun, apalagi kalau bagus, sejelek atau sebaik apapun, kalau kita tidak mengakui, itu Sayyidina Umar diakui, ini nih perbuatan saya. Tapi kalau kita nggak mengakui, nah, ya contoh sederhana saja, kamu pakai sendal teman kamu berangkat ke masjid, sendalnya pedot apa enggak? Putus, loh ya, sendalnya putus. Begitu ditanya, siapa yang pakai sendal? Kamu pakai sendal saya? Enggak. Itu santai banget kan? Enggak. Nah, itu padahal sendal itu hubungannya enggak ada hubungan, agak kecil banget kan begitu. Nah, itu Sayyidina Umar dengan gentleman-nya itu diakui, ini adalah perbuatan aku tuh, ngumpulin di masjid orang banyak. Udah jamaah, imamnya satu saja, aku yang ini. Fabtada'ahu, dan ada yang mengada-adakan Umar, Sayyidina Umar, wa taba'ahu, dan mengikuti sama Sayyidina Umar, as-sahabatu, sahabat-sahabat, as-sahabatu, para sahabat, wan nasu, dan umat manusia, ila halum majaro, sampai hari ini. Tuh, ila halum majaro itu sampai hari ini. Itu maknanya ila halum majaro begitu. Nah, jadi Sayyidina Umar mengadakan kumpul di masjid, diimamin oleh seorang, akhirnya diikuti oleh sahabat. Artinya siapa? Diikuti Sayyidina diikuti Sayyidina Ali, terus diikuti ulama-ulama sampai hari ini. Tuh, sampai hari ini. Buktinya kan? Buktinya. Di zaman corona orang suruh pada tarawih di rumah, nggak mau, anggapannya sholat tarawih di rumah nggak sah, kok gimana kan? Ya. Padahal itu dulunya tarawih itu memang murninya ya udah di rumah itu. Nah, orang sekarang anggapannya sholat tarawih di rumah nggak sah kali kan? Harus masjid udah di rumah saja. Apalagi di zaman corona ngintip terus. Nah, udah di rumah saja, tarawih di rumah tuh. Nah, tetapi yang pertama ngadain begitu, kata Sayyidina Umar, aku yang pertama ngadain, memang aku yang pertama ngadain tuh. Sampai kapan? Ila halum majar, ya sampai hari ini. Tuh, sampai hari ini. Jadi orang tarawih di masjid diimamin oleh seseorang itu adalah ngikut sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Kalau ngikut sunnah Khulafaur Rasyidin berarti ngikut sunnahnya Kanjeng Nabi. Kenapa? Itu karena ada hadis, fa'alaikum bisunnati
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Abdu 'alaiha bin nawajid. Ya, titik. Hadza yubayyinu sihhatal qawli birra'i wal ijtihad intaha. Nah, ada ini keterangan yubayyinu sihhatal qaul, menjelaskan bolehnya ini, bagusnya di perkataan birra'i dengan pendapat wal ijtihadi dan ijtihad. Intaha, hanya sampai di situ perkataannya Imam Zarqani. Tuh gitu ya. Jadi pokoknya judulnya itu hanya lapan bid'ah. Jadi ingat, bid'ah itu segala sesuatu yang baru tuh ya, yang belum ada di zaman Nabi. Kalau yang dolala itu yang ada urusannya dengan masalah agama. Tapi kalau yang tidak ada urusan dengan agama, itu tidak ada urusan dengan agama, itu tidak termasuk dolala. Nah, jadi bid'ah itu ada yang bid'ah hasanah, ada yang bid'ah madmumah. Yang hasanah berarti bid'ah yang bagus, yang madmumah yang tercela. Tuh ya. Nah, ini kita bikin begini, ya insya Allah mudah-mudahan saja kan jadi bid'ah hasanah. Kenapa? Karena kelihatannya rapi kan begitu. Tuh, rapi, hitam semua kan begitu. Rapi, putih semua kan begitu. Rapi, gundulan semua kan. Tuh. Ya. Cerita orang haji katanya bid'ah kan. Jadi puncaknya haji itu adalah Arafah. Jadi puncaknya haji itu orang kumpul tinggal di tanah Arafah. Al-Hajju Arafah, dengan katakan begitu. Haji itu Arafah. Kata Musi Yahya Yakub, itu ada orang Pekalongan yang di haji. Tapi yang lihat bukan saya. Kata Gus Yahya, melihat orang Pekalongan haji ke sana, pas di Arafah bawa kompor, tuh bawa kompor, bawa ini, ya, itu untuk bawa belanga gitu, bawa kompor, bawa mie, jadi bawa mie, bawa kompor, bawa. Sementara kalau yang namanya haji di Arafah itu, ya haji di Arafah itu, nah, makannya apa itu sudah dijamin. Kita di sana cuma suruh duduk doang gitu. Kita suruh duduk doang, waktunya makan nanti sudah ada petugas antar makanannya. Maka itu petugas nanya, mau sarapan? Nah biasanya nanya sama rombongannya kan siapa? Sarapan? Ya kalau rombongannya ngatain, oh, nanti jam sekian, ya udah nanti. Jadi di Arafah itu orang cuma suruh duduk doang, suruh duduk, suruh berzikir. Ya nggak zikir juga nggak apa-apa, nggak ada perintah zikir. Ya intinya suruh diam doang tuh di situ. Tidur juga boleh. Nah, tapi daripada duduk kosong, lah maka sebaiknya itu sambil berzikir, baca Quran apa kan. Nah, itu orang Pekalongan bawa kompor keluar dari tenda. Kompornya dibawa dengan belangannya dikasih air. Terus godong mie. Bayangin di sana godong mie. Itu rebus mie. Itu ngerebus mie, ada petugas. Itu dimarahin. Yang petugasnya dimarahin. Yang petugasnya dimarahin, kata petugasnya di sini nggak boleh. Nah, katanya mamnu makhun, itu dilarang masak di sini, mamnu dilarang. Nah dia jawabnya apa? Ada, cuman karena bisanya cuma ada saja kan. Ya itu ngomong, nah tetap dia cuma jawabnya ada. Nah sudah ada saja kan gitu. Jadi itu ngomong, oh
polisi akhirnya si petugas haji nggak bisa ngatasi orang itu, tetap ngengkel, jadi lapor sama polisi datang. Begitu polisi datang, polisinya marah-marah, dia marah juga, katanya ada. Nah kata dia, ada ditanggung, udah mau dimasuk, ada ini tinggal dimakan saja, ada ini. Nah, polisinya marah, akhirnya ininya ditendang kan, terus si kompornya dengan belangannya ditendang sampai tumpah. Si orangnya ngomong hadap tumpah, jadi begitu ngomong hadap tumpah, ngelihat mukanya polisi, ya dihada sekalian. Jadi akhirnya polisinya ditempeleng, pingsan. Itu bayangin itu, polisinya ditempeleng orang itu. Tapi si orang ini sadar, aku pasti bakal diinterogasi. Takutnya kasusnya ditarik, di borgol, dibawa sama polisi. Di sana, karena dia nggak bisa ngomong dia sudah ngomongnya cuma hada doang. Polisinya ngomong, dia cuma jawab hada terus, hada tendang saya, ya saya tonjok kok hada. Nah akhirnya ya udah, akhirnya urusannya selesai itu hanya dengan hada saja. Nah itu katanya nikmah. Nah itu bid'ah yang diada-ada. Nah, jadi yaitu orang haji. Fasammaha bid'atan, fasammaha, dan Sayyidina Umar menamakan suatu pekerjaan, yaitu mengumpulkan orang banyak di masjid, diimamin oleh seorang imam. Sayyidina Umar mengatakan fasammaha bid'atan, ini adalah bid'ah. Sayyidina Umar mengakui bahwa ini adalah bid'ah. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan apa? Lahal ijtima, laha yaitu pada sholat tarawih, al ijtima dengan cara kumpul begini, diimamin oleh seorang imam. Wala kana fi zamanis shadiq, dan juga tidak dikerjakan di zamannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wahia adapun bid'ah lughatan secara bahasa, ma ahdatha ala ghairi mithalin sabaq. Jadi bahwa bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang diadakan min ghairi mithalin sabaq, tanpa ada yang memulai, tanpa ada yang mendahului. Waktu pelaku syar'an, dan diucapkan secara syara, ala muqabilis sunnah, yaitu membandingin sunnah. Wahia malam yakun fi ahdihi, dan bid'ah itu malam yakun fi ahdihi, suatu pekerjaan yang belum ada fi ahdihi, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Titik. Summa tangqasimu, kemudian bid'ah itu dibagi ilal ahkamil khamsati, pada beberapa hukum yang 5. Nah, jadi bid'ah itu katanya dibagi 5. Wa haditsu kullu bid'atin dalalah, itu hadis. Wa haditsu kullu bid'atin dalalah, yang pertama hadis kullu bid'atin dalalah amun maksusun, yaitu adalah sifatnya umum dan khusus. Wa qad raghaba fiha Umaru biqaulihi, dan Sayyidina Umar, kalau bahasa Jawa itu ngiming-ngiming, tuh mujuk-mujuk tuh, nyeneng-nyenengin. Wa qad raghaba fiha Umar biqaulihi, dan Sayyidina Umar nyeneng-nyenengin dengan bid'ah itu, dengan kata-katanya
nikmatul bid'ah, yaitu sebaik-baik nikmat adalah bid'ah ini. Wahia adapun kalimat itu, kalimatun yaitu kalimat tajma'ul mahasin yang mengumpulkan beberapa kebaikan. Kullaha, ia semuanya mahasin, kama anna bi'sa, kayak seperti lafaz bi'sa, tajma'ul masawi, mengumpulkan satu kejelekan. Nah, kalau lafaz nikmat itu artinya baik, kalau lafaz bi'sa itu artinya jelek. Nah, maka Sayyidina Umar menggunakan adalah kalimat nikmat, karena lafaz nikmat itu adalah baik. Tuh ya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqtadau billadina min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Sabda Nabi, iqtadau, kalian semua harus ikut, billadina min ba'di, dengan orang-orang sesudah aku, yaitu Abi Bakrin wa Umar, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Wa idza ajma'as sahabah, dan setelah para sahabat itu bersatu, berkumpul, ala dzalika, yaitu bersatu mengerjakan sholat tarawih di masjid berjamaah dengan imam satu, zala anhu ismul bid'ah, maka kaya-kaya hilanglah nama bahwa itu adalah nikmal bid'ah. Sudah hilang. Nah, setelah para sahabat sudah pada ngerjain semua, sudah itu nama oh itu udah nggak bid'ah. Nah, udah hilang. Oh ya. Intaha ma qalahu Zarqani. Nah, selesai perkataannya Imam Zarqani. Nah, ini artinya begini. Nih untuk situasi ya. Itu sesuatu itu rame itu paling lama 1 minggu. Setelah kesananya udah 9 minggu. Contoh ya, contoh sederhana. Contoh sederhana. Si A ibaratnya murid SMA Jakarta atau murid mana atau orang mana kan, kesambar petir kan, atau si A perempuan telanjang di pasar umpamanya. Itu di saat hari itu, saat kejadian itu, kalau yang bagi mereka yang telanjang di pasar, orang pasar pasti bakal nyeritain semua itu. Wah, itu telanjang. Rame cerita begitu, paling lama 1 minggu. Setelah 1 minggu udah selesai lagi cerita itu. Atau ada orang nyuri apa kan begitu, rame diceritain itu paling 1 minggu. Kalau kesananya udah sepi lagi kan begitu. Nah, bukan berarti cerita ini harus diikutin sama kita untuk membuat kejelekan. Tuh ya. Nah, supaya kita diikutin terus dan ceritanya sepanjang masa, yuk kita bikin kebaikan. Kalau kita bikin kebaikan, nanti bakal diikuti sepanjang masa. Fa idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bil iktida, Rasulullah menyuruh kepada kita untuk ikut bi Abi Bakrin wa Umar, ikut pada Abu Bakar dan Umar. Kunna muti'an, maka kita ini adalah orang yang taat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bil iktida, dengan sebab kita ikut bihima, sama Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Artinya kalau kita ikut sama Sayyidina Umar bin Khattab dan ikut sama Sayyidina Abu Bakar, berarti kita taat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sama, itu sama. Seperti orang sekarang ikut, ya ikut.
mencegah, memerangi corona. Kita suruh pada ibadah di rumah. Ikut pemerintah, ikut menjalan perintahnya majelis ulama, berarti kita ikut perintahnya Quran. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nanti begitu. Nah, maka ada yang ngomong, Pak Gofur ngomong gitu terus, tapi Pak Gofur sholatnya di masjid. Ya saya masjidnya untuk masjid saya sendiri. Ini masjid umum, tapi bagaikan masjid komunitas. Kalau nggak ada anak-anak sholat di masjid, itu kayak tadi sholat zuhur. Yang orang sini siapa? Cuma saya sendiri kan. Itu yang sholat di masjid cuma saya sendiri. Yang sholat di masjid cuma saya sendiri. Itu yang sholat di masjid cuma saya sendiri kan. Nah, kita anak-anaknya pada di kamar terus kan ditanggap. Lockdown itu suruh pada tinggal di rumah. Kamu udah di lockdown terus tiap hari kan begitu. Di lockdown terus tiap hari, di kamar terus kan begitu. Nah, maka itu teman-teman pada gitu. Sehingga saya ngomong, jikalau saya ini masjid saya di sana di jalan raya, di jalan poros, sebelum pemerintah ngasih aturan suruh sholat di rumah, saya tutup duluan itu masjid. Jikalau saya tinggalnya di jalan poros sana. Nah, saya tinggalnya di jalan sini, terus tinggalnya di dalam. Siapa orang mau sini, orang mau ke Palu mampir dulu ke sini. Nggak. Atau orang dari Palu mau ke Gorontalo mampir dulu ke sini. Buang-buang waktu kan. Itu buang energi kan. Nah, maka masjidnya di sini, masjidnya nggak pernah disinggahin siapa-siapa dan tidak pernah dimasukin siapa-siapa. Jadi kalau kita tidak sholat di situ, ya kasihan nanti takut masjidnya ada apa-apa. Tuh kan. Jadi maka saya sholat di masjid. Nah, jadi saya sholatnya di masjid. Tuh gitu. Ya. Nah, jadi kita ngikut aturan pemerintah, ikut aturan majelis ulama, ngikut para ustadz, ngikut para kiai. Berarti kita sama seperti ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sama seperti di sini, tuh ya. Kunna muti'an li Rasulillah. Aku taat kepada Rasul bil iktida dengan sebab ikut kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nah, Umar. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Wa man khalafahuma faqad khalafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man khalafahuma faqad khalafa. Barang siapa yang mengingkari Sayyidina Umar dan Abu Bakar, faqad khalafa, maka ia mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak anut, tidak ikut sama Sayyidina Umar, kita tidak anut, tidak ikut sama Sayyidina Abu Bakar, berarti kita sama mengingkari atau tidak ikut Rasulullah. Nah, jadi tarawihnya berapa itu? 8 atau 20? 20 jadi begitu. Nah, Warawiya Abu Dawud At-Tirmidzi Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Itu hadisnya itu diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah dari Abu Dawud, dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Wa'azuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa darifat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah. Saya ini hadis ini sejak kecil saya tuh hafal hadis ini. Karena waktu kecil orang tua saya itu saya dikasih hadis ini suruh dihafal. Ayo hafal hadis ini. Kalau nggak hafal nggak boleh main. Itu jadi saya dari dulu ini hadis ini udah hafal gitu. Nah, akhirnya nggak hafal. Kalau nggak hafal itu mau main bola, bolanya ditahan, nggak boleh. Jadi akhirnya ngapalin dulu terpaksa. Itu ini hadis
hadis ini nih, hadisnya Irbad bin Sari ini, itu yang menjelaskan masalah ini. Itu dari dulu udah apa hadis ini. Ka'annaha mu'izatun. Jadi Rasulullah itu memberi pesan seperti orang mau meninggal, mau berpisah. Wajilat minhal qulub. Itu hati sampai merasa terenyuh sekali kan begitu. Wa darifat minhal uyun. Dan sampai Rasulullah pesannya itu sambil mengeluarkan air mata. Faqulna ya Rasulullah, aku bertanya kepada ya Rasul, ka'annaha mau'izatun muwaddi'un, kayak ini pesan ini persis seperti pesannya orang yang mau meninggalkan kita, persis seperti pesannya orang yang mau berpisah. Fa'ausina qala usikum bitaqwallah, pesannya begitu, usikum bitaqwallah, taatlah kepada Allah, wasam'i watta'ati, dan jadilah orang punya telinga yang telinganya itu dipakai untuk mendengar kebaikan, watta'ati, dan ikut aturan, telinganya dipakai mendengar kebaikan, terus ikut aturan. Wa in ta'ammaru alaikum abdun, sekalipun yang menyuruh itu adalah seorang hamba sahaya. Sekalipun yang menyuruh kita itu, ya contoh sederhana, sekalipun yang menyuruh kita itu ibarat kan, tuh kita jalan ke sana, ketemu sama itu yang suka ngumpulin sampah kita, Sabit. Tuh. Nah, kita ketemu itu sama orang itu nanti tolong ya sampein sama anak-anak, itu suruh nyapu. Itu sekalipun yang memerintahkan kita itu adalah berupa mereka. Nah, katanya di sini fasam'i wa ta'at, kita harus kita dengar dan harus kita patuhi. May ya'ish minkum, barang siapa yang dikasih umur panjang, fasayarah tilafan katsira, maka niscaya kita bakal melihat perbedaan yang banyak. Tuh, jadi kalau kita dikasih umur panjang, pasti kita bakal menghadapi berbagai macam perbedaan. Kenapa? Ingat, karena umat manusia itu pada dasarnya ahli nyontek. Ya, ingat, umat manusia itu pada dasarnya ahli nyontek. Dan ingat, umat manusia itu pada dasarnya itu adalah ahli fitnah. Dan fitnah itu tumbuh semenjak adanya manusia sampai manusia kembali semua. Dan manusia itu pertama-tama nyontek di alam dunia ini adalah manusia. Salah satu bukti waktu kejadian siapa? Qabil dan Habil. Apa Qabil tahu caranya Qabil menguburkan orang yang sudah meninggal? Qabil tidak tahu. Tetapi dia nyontek. Nyontek siapa? Nyontek burung gagak. Setelah nyontek burung gagak, tuh baru ada tuh ya. Jadi artinya kita itu dituntut untuk pintar, semua dituntut untuk pandai, semua dituntut untuk bisa, tapi siap-siap bahwa ilmu kita ini bakal dicontek. Tuh begitu. Siap-siap kita ini bakal dicontek, siap-siap kita bakal ditiru. Nah, contoh sederhana. Nah, kamu bikin apa saja sudah namanya kan begitu. Dulu saya tahadus bini'am dulu. Ya namanya dulu itu udah agak lama kan gitu. Waktu belum punya anik, ada satu pekerjaan kecil, karena susah ngasih namanya, dikasih saja. Karena laku, dijual laku. Begitu dijual laku, orang-orang tanya, namanya apa itu? Ya, namanya orang Jakarta itu kan. Nah, akhirnya asal ngomong aja, asal nyemplung aja kan ngomong. Batagor. Apa itu batagor? Bakso, tahu, digoreng. Tuh. Jadi, kenapa? Karena di atas tahunya itu ada bahan bakso. Nah, dia ditumpangin di situ, digoreng bareng. Jadi namanya batagor.
Ternyata itu sampai hari ini nama itu tetap aja batagor. Terus saya angan-angan sendiri, kayak kalau dulu saya kasih nama kerupuk cemplung, mungkin sampai hari ini mungkin ada kerupuk cemplung itu. Itu mungkin begitu kan. Dulu kasih nama batagor sampai sekarang batagor. Tuh, yang kita punya aslinya, bahwa batagor itu bahan baku yang aslinya. Nah, itu adalah pakai ikannya pakai ikan tenggiri, juga pakai minyak ikan ayam, pakai telur, pakai yang lainnya. Kalau untuk biar ini, saya tambahin ini. Nah, tuh, rame banget gitu kan. Sampai mau melihat orang beli itu sampai, ini orang mau beli apa gimana ya? Itu saking takutnya kan gitu. Karena orang mau beli antri, tuh antri begitu, tuh kayak orang mau menerima sumbangan aja. Itu saking ramenya, itu akhirnya udah nyemplung aja kan. Namanya apa? Anak-anaknya bisa namanya batagor. Itu aja kepikir mendadak aja. Apa batagor? Bakso tahu goreng. Nah, di sini ada juga batagor, batata goreng. Itu juga namanya. Sama tuh. Nah, terus ada yang niru, nggak apa-apa. Resepnya ada yang niru, nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang warisan dari zaman dahulu. Kita umat manusia ini siap-siap kita punya karya, tapi siap-siap ditiru orang. Tidak perlu sakit hati. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal baik buat kita. Siapa tahu dengan sebab niru itu dia bisa kasih makan anaknya, dia bisa kasih makan keluarganya, dia bisa kasih kehidupan anak dan keluarganya. Nah, katanya begitu. Nafsam bi ghairi nafsin paka'an nama ka'an wa man ahyaha paka'an nama ahyan nasa jami'a. Nah, kalau kita bisa kasih mereka kehidupan, mudah-mudahan kita dapat pahala sepanjang masa. Udah, maka kita pandai-pandai siap berkarya. Tuh pandai-pandai siap berkarya. Orang kalau punya resep, malas-malas banget. Saya tak habis ginian dulu. Saking pengennya bisa bikin Kentucky, itu saya beli resep Kentucky zaman dulu itu 6 juta. Zaman dulu 6 juta. Saya beli resep Kentucky California, nah dipadukan dengan resep Kentucky Korea Selatan. Itu saya tulisin semua. Cuman tulisan doang 1 lembar, dan orang yang merasakin jualan pertama di situ, itu saya beli 6 juta. Cuman setelah kita pikir, tulisan doang 6 juta ya. Akhirnya belajar pinter-pinteran lagi dengan orang kan, udah gini saja. Saya bayar separuh dulu ya. Jadi saya bayar 3 juta dulu. Tapi kamu ngajarin dulu di situ bikin. Nah, orang yang ngajarin apa jualan di situ ternyata laku. Setelah laku, udah setelah hasil dari jualan itu yang 3 jutanya baru untuk bayar. Tuh, jadi kayak kita belinya cuma 3 juta, yang 3 jutanya dompleng di situ kan. Nah, setelah saya punya, saya bagi sama teman-teman. Nih, yang pengen itu Kentucky, yuk. Resepnya begini. Sampai di kota di mana saya kasih tuh, nih resep Kentucky begini. Begitu berapa bulan berikutnya saya ke kota, ke Makro, karena dulu jualannya di Makro, dan yang di Karsa jualannya di situ. Begitu saya beli, loh, kok rasanya begini? Oh, ini resepnya udah banyak dikurangi nih. Padahal ngurangin resep tuh ngurangin itu berapa sih? Paling cuma 2 atau 30 ribu. Daripada nanti usaha kita selamanya tidak laku, lebih baik sudah yang enak saja. Karena yang namanya masakan itu surganya adalah surga lidah, bukan surga mata, bukan surga telinga. Berbeda dengan iklan-iklan yang lain. Iklan yang lain itu ada surga mata, ada juga surga telinga. Tapi kalau yang namanya masakan, itu surganya adalah surga lidah. Tuh, jadi yang ngerasain lidah. Kelihatannya jelek gini ya, tapi rasanya kok enak. Tuh, kata si lidah. Padahal bagus sekali ya. Kelihatannya menarik banget. Nggak enak banget. Tuh,
Jadi artinya surganya itu kalau masalah makanan itu adalah surganya dia. Tuh ya. Nah, jadi insya Allah itu saja. Sudah jam 3 ya. Balik lagi besok di hadis ini. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.